Untuk analisis menggunakan SPSS, pada kali ini kita akan menguji regresi moderasi. Jadi yang pertama dilakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka ya file ini, klien 512 data dan hasil regresi. Ini dibuka. Dan nanti di sini kita masuk ke bagian tabulasi ya. Jadi kalau yang di sini ada data itu adalah ini ya. Data ini adalah file yang belum ditabulasikan. Jadi tabulasi ini sesuai dengan variabel yang dibutuhkan saja. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, seperti ini ya tampilannya. Di sini saya menggunakan versi 26. Setelah seperti ini lalu kita masuk ke variable view. Seperti ini ya. Kita minimize dulu. Nah, kita copy ini. Kita copy variabelnya ini. Jadi ini ya. X1 bintang Z itu merupakan variabel moderasi. Jadi X1 yang dimoderasi oleh Z. Seperti itu. Kita paste di name seperti ini. Nah, lalu label kita isikan yang ini. Copy, kita paste di label seperti ini ya. Kita paste. Nah, selanjutnya kita copy data penelitian. Ini ya. Kita copy seluruhnya. Seperti ini kita copy, lalu kita paste di sini di data view. Kita masuk ke data view, lalu kita paste. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini ya. Lalu yang pertama adalah kita lakukan regresi linear berganda terlebih dahulu. Jadi pada regresi ini menguji sekaligus dengan asumsi klasiknya. Caranya klik analyze, kemudian regression linear. Nah, kita masukkan di sini dependent adalah variabel y, kemudian independent dari x1 sampai dengan z. Seperti ini ya. Terus dependent lalu statistik, kita centang collinearity diagnostic dan Durbin Weston. Continue plots, kita masukkan spread ke dalam x, extended ke dalam y. Lalu kita centang histogram dan normal probability plot. Continue, save, kita centang standardize seperti ini. Continue, lalu oke. Kita tunggu sebentar. Ya, ini adalah hasil dari regresinya ya. Nah, setelah seperti ini lalu kita lanjutkan dulu ke uji normalitasnya. Caranya klik analyze, kemudian non parametric test, legacy dialog, one sample KS, kita masukkan ini unstandardized residual ini ke sini ya. As variable kemudian exact, kita centang continue lalu oke. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu yang terakhir untuk uji asumsi klasik adalah uji heteroskedastisitas. Caranya klik transform. Jadi kita transformasi dulu ya. Di sini kan ada data residual ini. Kita transformasi residual ini menjadi absolute residual. Caranya klik transform, kemudian compute variable. Target variable kita tulis di sini adalah abs underscore s, dan numeric expression kita klik pada function group, kita klik all, kemudian abs ini kita double klik seperti ini ya. Lalu double klik ini, double klik, nah otomatis akan masuk ke sini. Oke, ini tandanya sudah terbentuk ya nilai absolut. Nah, ini adalah absolute residual. Kemudian kita analisis, caranya sama dengan regresi berganda tadi ya, analysis regression linear. Nah, yang berbeda di sini kita reset dulu. Kita masukkan x1 sampai dengan z ke dalam independen, kemudian abs residual ini ke dependent. Seperti ini. Ini tidak usah diapa-apakan, langsung oke saja. Nah, ini adalah hasil dari uji heteroskedastisitas. Supaya tidak tertukar kita beri nama ya. Oke, nah seperti ini. Lalu setelah seperti ini kita bisa copy ini ya, kita copy lalu kita interpretasikan di Microsoft Excel supaya lebih mudahnya ya, seperti itu.
tapi kita bisa paste di sini. Ini contohnya seperti ini, paste. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, pada pengujian ini kita jelaskan dulu satu persatu ya. Pada uji asumsi klasik yang pertama dilakukan adalah uji normalitas. Untuk uji normalitas ini kita melihat ada dua nilai, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Monte Carlo. Nah, di sini hasilnya itu adalah yang ini ya. Nah, ini SIMSIC dari Kolmogorov dan Monte Carlo SIC. Jadi dikatakan terdistribusi normal jika nilai salah satu atau keduanya ini sudah di atas 0,5. Ini masih di bawah 0,05, maka dinyatakan tidak terdistribusi normal. Selanjutnya adalah pengujian dari autokorelasi penelitian. Nah, jadi untuk autokorelasi ini melihat nilai dari Dubin-Weston DW. Nah, ini nilai Dubin-Westonnya adalah ini. Nah, ini ya, ini adalah nilai Dubin-Weston. Jadi nilai Dubin-Weston ini kita bandingkan dengan nilai tabel. Nah, ini nilai tabelnya di sini. Itu diperolehnya. Nah, ini diperolehnya dari sini ya. Nah, ini adalah tabel Dubin-Weston. Nah, ini adalah nilainya. Nah, kita bandingkan di sini nilainya apakah lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 min DU. Nah, ini hasilnya ini ya, sudah lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 min DU, artinya tidak terjadi gejala autokolerasi. Kemudian selanjutnya adalah uji multikoliniaritas. Ini dilihat dari nilai VIF. Oke, nilai VIF itu adalah yang ini ya. Dari nilai VIF itu harus di bawah 5 atau di bawah 10. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 10, maka tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Nah, ini selanjutnya yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas ya. Nah, untuk uji heteroskedastisitas ini dilihat adalah nilai signya ini. Jadi signya ini harus lebih besar dari 0,05. Nah, ini seluruhnya sudah lebih besar ya, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan untuk regresi linear berganda, untuk R square itu ini ya. Ini adalah R square, itu menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, ini di sini kita ketahui bahwa nilai R square-nya adalah 0,109 atau 10,9%. Nah, ini menunjukkan bahwa variabel X1 sampai dengan Z itu berpengaruh sebesar 10,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Selanjutnya adalah F simultan. F simultan ini menguji pengaruh variabel independen secara simultan, yaitu X1 sampai dengan Z ini secara bersama-sama terhadap variabel dependen Y. Sini kita dapat ketahui nilainya ini ya, sig ini sini. Nah, ini signya ini itu di bawah 0,05, maka secara parsial secara simultan ini signifikan ya. Selanjutnya adalah uji T. Ini uji T parsial. Di T parsial ini menghitung pengaruh variabel X terhadap variabel independen terhadap dependen secara parsial atau satu persatu. Nah, di sini yang kita perlu perhatikan adalah nilai dari koefisien regresi dan nilai signya. Nah, itu dilihat dari sini ya. Nah, ini B ini adalah koefisien regresi dan nilai signya ini. Jadi B ini menunjukkan arah pengaruhnya itu positif atau negatif. Nah, ini dapat kita ketahui. Jadi yang ada tanda negatifnya berarti pengaruhnya negatif. Jika tidak ada tandanya berarti pengaruhnya positif. Nah, kita ketahui di sini. Jadi variabel X1 ini memiliki pengaruh negatif tidak signifikan. Nah, seperti itu ya. Nah, yang signifikan contohnya ini variabel Z memiliki pengaruh positif signifikan, seperti itu. Jadi selanjutnya adalah pengujian untuk variabel moderasinya. Untuk variabel moderasi caranya sama dengan regresi linear ya. Kita analyze regression linear. Nah, kita reset, kita keluarkan dulu semuanya. Kita menguji X1 terlebih dahulu. Jadi X1 ini kita masukkan ke independen, kemudian Z kita masukkan ke independen, lalu ini ya X1 bintang Z. Nah, ini adalah variabel moderasinya, seperti itu. Seperti ini.
Lalu untuk dependennya kita masukkan Y seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari moderasinya. Jadi yang kita hitung itu hanya yang ini saja ya, yang X1 bintang Z ini. Nah, ini moderasinya tidak signifikan. Selanjutnya untuk yang X2 caranya sama. Seperti ini ya. Jadi X2 itu memoderasi signifikan. Nah, ini ada yang dikeluarkan dari model nih, tidak apa-apa, yang penting ininya ya, ini otomatis dikeluarkan. Yang penting ini X2Z ini memiliki pengaruh signifikan, artinya pada variabel X2 itu dimoderasi, memiliki dimoderasi signifikan oleh variabel Z. Dan untuk yang variabel X3 ya, seperti ini, dulu klik OK. Nah, ini kita lihat untuk X3 itu tidak memiliki pengaruh signifikan, ya, tidak dimoderasi signifikan. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.